Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Deva ID. Di video kali ini saya akan bahas tentang salah satu resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yaitu ketika kalian galbay maka akan didatangin DC pinjaman online. Nah, di video kali ini saya akan khususkan tentang ciri-ciri atau kemungkinan pertanda detik-detik DC lapangan itu akan datang ke rumah kalian, teman-teman. Langsung aja, nggak usah banyak basa-basi, kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Yang pertama, kalian biasanya pasti ketika telat bayar mulai 1 atau 2 hari, itu pasti kalian akan mendapatkan banyak sekali tagihan-tagihan, baik melalui telepon, WA yang kalian tidak kenal, teman-teman. Nah, itu langsung mereka otomatis akan menghubungi teman-teman. Biasanya kalau teman-teman masih sedikit kontaknya di HP teman-teman, itu kemungkinan kecil DC-nya bakal datang ke tempat kalian, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus tahu nih, sudah berapa lama kalian tidak bayar pinjaman online ya, teman-teman ya. Kalau masih baru di bawah 1 bulan, ya dipastikan nggak bakal ada DC yang datang ke rumah teman-teman ya. Ya, pada umumnya biasanya itu kalau sudah lebih dari 90 hari baru mereka akan datang ke rumah teman-teman, sesuai video yang pernah saya bahas tentang aturan terbaru atau kebijakan OJK tentang kapan waktu penagihan DC lapangan. Ya, di situ teman-teman bisa lihat ya di video saya. Nah, kemudian yang ketiga, ya dipastikan dulu ya daerah teman-teman itu sudah ada DC lapangannya atau enggak sih, karena enggak semua daerah yang ada DC lapangannya itu, enggak semua yang orang yang telat bayar itu biasanya di daerahnya itu tidak mungkin didatangin ya, teman-teman ya. Karena kita tahu lah ya berapa jumlah orang yang galbay dan berapa jumlah DC di masing-masing daerah tersebut, teman-teman. Tidak akan semua ke handle dan tidak akan semua didatangin, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, ciri-cirinya yang paling kuat adalah kalau kalian sudah lama tidak dihubungi atau tidak diteror-teror lagi melalui telepon lah, melalui WA, bisa jadi ini pertanda akan adanya DC yang akan datang ke rumah kalian, teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi ya, DC akan datang ke rumah kalian itu mereka tidak akan konfirmasi terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Mereka tidak bilang dulu karena mereka akan tiba-tiba sudah ada di depan rumah kalian dan menagih hutang kalian, teman-teman. Nah, hal ini banyak sekali terjadi, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah tidak diteror lagi melalui telepon ataupun WA, nah ini adalah salah satu tanda-tandanya, teman-teman. Karena kenapa? Ketika teman-teman merasa sudah tidak terganggu lagi akan hal-hal itu, otomatis teman-teman akan berpikir, wah kayaknya DC lapangannya ataupun kayaknya aplikasi pinjolnya ini sudah boleh nih kita galbay massal gitu ya, atau mungkin mereka sudah mulai bangkrut. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Justru sepertinya mereka lagi susun rencana kapan waktu kalian akan didatangin, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak di WA kemudian diancam bakal nanti malam bakal didatangin atau besok paginya didatangin, nah itu biasanya hoax belaka, teman-teman ya. Karena pada dasarnya dari pengalaman banyak teman-teman yang sudah mengalami kejadian didatangin itu ya, itu rata-rata teman-teman mereka tidak dihubungin dan tidak dikonfirmasi dulu, tiba-tiba sudah ada di depan rumah kalian, sudah ada di depan kantor teman-teman. Jadi fix ya, kalian tidak perlu bingung lagi kalau menerima WA bahwa nanti malam akan datang. Itu nggak usah dipedulin, teman-teman, karena memang rata-rata mereka itu selalu datang tanpa memberi kabar kepada kalian, teman-teman ya. Tidak ada kata-kata apapun, tahu-tahu sudah nongol aja nih di depan rumah teman-teman ya. Dan ketika mereka sudah nongol di depan rumah teman-teman, itu baru biasanya dihubungin, teman-teman ya. Itu adalah salah satu taktik ataupun cara mereka agar teman-teman itu tidak bisa mempersiapkan sesuatu. Kalau misalnya mereka mengkonfirmasi terlebih dahulu bahwasanya mereka akan datang ke rumah teman-teman, otomatis teman-teman akan mempersiapkan ya, mempersiapkan mungkin akan kabur lah, atau mungkin teman-teman akan bawa saudaranya ataupun ketua RT ataupun apapun itu ya, yang bisa membuat terjadinya percecokan, akhirnya tidak akan terjadi lagi penagihan. Oleh karena itu para DC pinjol-pinjol ini mereka mempunyai taktik, yaitu mereka pertama itu mengancam terlebih dahulu customer yang galbay ini. Kemudian setelah itu mereka melihat situasi, ketika teman-teman sudah mulai tenang menganggap bahwasanya DC pinjol ini tidak akan datang, nah di situ mereka akan ambil strategi
mereka akan tiba-tiba datang ke rumah teman-teman ataupun langsung datang ke kantor teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya strategi mereka. Nah, DC ini tentunya tidak mau mengambil resiko tersebut. Jadi mereka kadang-kadang itu secara diam-diam datang ke rumah kalian, tiba-tiba sudah nongol aja, jadi kalian tanpa persiapan apapun ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu takut jika DC datang ke rumah, karena kalian tetap dilindungi hukum meskipun kalian yang berhutang. Nggak bisa bayar pun mereka tidak berhak untuk mengambil barang-barang kalian teman-teman, ataupun keputusan dari pengadilan ya, karena ini murni sifatnya adalah hukum perdata dan juga ini bukan murni dari unsur kasus pidana teman-teman ya. Jadi di sini ya bisa dengan seenaknya mereka mengambil atau menyita barang-barang teman-teman, itu sudah tidak dibolehkan lagi. Kalau seandainya mereka melakukan seperti itu, seperti video yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu apabila DC-DC pinjol ini mereka melakukan hal-hal yang terkait merampas barang-barang teman-teman ataupun mengancam, teman-teman bisa langsung membuat video atau memvideokan kasus tersebut, kemudian teman-teman langsung melaporkan ke kantor polisi terdekat teman-teman. Itu otomatis teman-teman akan dibela ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan tips dan trik-trik ini teman-teman bisa pahamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe agar channel Deva ID terus berkembang. Terima kasih banyak. See you next time and cheerio.